Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, B.J. Habibie. Beliau adalah seorang ilmuwan, insinyur, dan presiden ketiga Republik Indonesia. Mari kita eksplor lebih dalam tentang biografi dan kontribusi luar biasanya. Baharudin Yusuf Habibie, atau yang lebih dikenal sebagai B.J. Habibie, lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau adalah anak keempat dari 8 bersaudara dalam keluarga Habibie. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, beliau adalah seorang guru dan ahli pertanian asal Gorontalo dan ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardojo, adalah seorang bangsawan asal Yogyakarta. Alwi Abdul Jalil Habibie atau ayah dari B.J. Habibie, memiliki marga, Habibie, salah satu marga asli dalam struktur sosial Pohalaa atau kerajaan dan kekeluargaan, di Gorontalo. Sementara itu, R.A. Tuti Marini Puspowardojo atau ibu dari B.J. Habibie, merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan ayahnya yang bernama Puspowardojo bertugas sebagai pemilik sekolah. Marga Habibie dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah di Kabupaten Bonbolango, Provinsi Gorontalo. Garis keturunannya dimulai dari Lamakasa, seorang Bugis yang menetap di Gorontalo dan menikahi seorang wanita lokal bernama Hawaria. Mereka memiliki beberapa anak, salah satunya adalah Habibie. Alwi Abdul Jalil Habibie, lahir pada tahun 1908, adalah keturunan dari Lamakasa. Dari silsilah keluarga, kakek dari B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota Majelis Peradilan Agama, serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu. Keluarga besar Habibie di Gorontalo terkenal gemar beternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi. Perkenalan keduanya bermula sejak masih remaja, ketika keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga berlanjut ketika bersekolah di SMA Kristen Dago Bandung, Jawa Barat. Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman Barat, sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei tahun 1962 di Ranggamalela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Preanger. Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan, memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai tahun 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Bölkow Blohem, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Kembali ke Indonesia dan kontribusi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk bekerja di dalam pemerintahan. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember tahun 1973. Pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya ialah sebagai Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Penerbangan di Pertamina. Jabatannya merupakan bagian dari Departemen Pertambangan dan Energi.
Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menristek, sejak tahun 1978 sampai Maret tahun 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. 34 targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI, yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember tahun 1990. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai 20 Oktober tahun 1999, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7, menjabat sejak tanggal 14 Maret tahun 1998 hingga tanggal 21 Mei tahun 1998, dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Melalui penerapan UU Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya UU Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. 40. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, bila presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Habibie dikenal karena kebijakan-kebijakannya yang mendukung reformasi dan demokratisasi, termasuk pembebasan pers, pemilihan umum yang lebih terbuka, dan otonomi daerah. Setelah masa kepresidenannya, Habibie tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ilmiah. Beliau mendirikan Habibie Center, sebuah lembaga yang fokus pada penelitian dan pengembangan di bidang teknologi dan sosial. B.J. Habibie meninggal dunia pada tanggal 11 September tahun 2019 di Jakarta, Indonesia. Legasinya sebagai ilmuwan, inovator, dan pemimpin akan terus dikenang dan dihargai oleh masyarakat Indonesia. Demikianlah biografi B.J. Habibie, seorang tokoh yang tidak hanya menginspirasi melalui kecerdasannya tetapi juga melalui komitmennya terhadap kemajuan bangsa. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.
Sampai jumpa di video berikutnya.